Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibrahim Gifari. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai tugas dari logistik, mata kuliah dari logistik dan manajemen rantai pasok, di mana tugas di sini menjadi salah satu nilai untuk tugas di semester sekarang mengenai MK tersebut. Mungkin langsung saya lanjut aja. Di sini saya ingin menjelaskan di mana dari saya meneliti dari jurnal, di mana jurnal ini mengenai dari bentuk logistik dan supply chain manajemen, atau bisa kita singkat SCM dalam perusahaan. Nah, di PT ini, PT yang saya teliti ini, PT-nya bernama PT Remmenia Satori Tepas. Di sini di PT ini salah satu perusahaan distributor oli dan suku cadang kendaraan bermotor seperti Top One, terus Federal Oil, terus ada Aspira, terus lalu ada bentuk logistik dan supply chain management SCM yang diterapkan mencakup itu aliran barang, lalu informasi serta keuangannya, yang dimana hal tersebut tuh saling terintegrasi antara pemasok di Jakarta dengan distributor di Manado hingga ke pelanggan akhir di Sulawesi Utara ataupun di Gorontalo dan Maluku. Jadi aliran barang dimulai dari PT Topindo Atlas Asia di Jakarta yang mengirimkan produk ke PT Remmenia Satori Tepas sebagai distributor utama. Jadi produksi dari barang ini kemudian disalurkan kepada pedagang-pedagang besar. Lalu bukan hanya pedagang-pedagang besar aja, tapi ada pedagang kecil atau bengkel dan konsumen-konsumen yang lainnya. Jadi aliran ini informasi berjalan melalui sistem PO. Jadi sistemnya itu di sini di PT ini tuh sistemnya pre-order. Lalu serta laporan stok mingguan, sedangkan aliran keuangan dilakukan proses pembayaran transfer bank. Koordinasi antara ketiga aliran membentuk rantai pasok yang efisien meskipun masih bersifat semi manual. Lalu di sini saya ingin menjelaskan mengenai warehouse management, atau bisa dikatakan dengan manajemen gudang. Di PT ini, di perusahaan ini memiliki dua gudang utama, yaitu gudang penjualan dan gudang pusat. Di mana gudang penjualan ini berlokasi di area kantor pusat Manado, sedangkan gudang pusat yang berada di Maumbi, Desa Kalawat. Sistem pengelolaan gudang ini dilakukan secara manual menggunakan laporan penjualan harian dan rekap mingguan. Setiap minggunya dilakukan pemeriksaan fisik barang untuk memastikan kesesuaian antara stok dan laporan administrasi. Barang diklarifikasikan berdasarkan jenis, ukuran, dan merek untuk mempermudah penyimpanan dan pengiriman. Sistem ini sangat membantu sekali terhadap perusahaan menjaga ketersediaan barang di gudang penjualan serta memastikan proses distribusi berjalan lancar ke pelanggan regional. Jadi si warehouse management tersebut ada beberapa sistem yang memiliki pengelolaan gudang dilakukan secara manual gitu. Lalu di sini ada inventory manajemen dan pengendalian stok. Di PT ini kontrol persediaan ini dilakukan dengan cara menghitung penjualan harian yang diakumulasikan dalam waktu seminggu. Pengendalian stok dilakukan setiap minggu di gudang penjualan dan setiap 2 minggu di gudang pusat. Ketika stok menipis, perusahaan ini melakukan pre-order lagi ke Jakarta dalam waktu 1 minggu sebelum stok diperkirakan habis. Mungkin contohnya, misalnya di minggu ini di PT tersebut barangnya sisa sedikit atau stoknya sedikit, lalu si PT ini membuat invoice perihal stok ini, ingin mendapatkan stok, lalu si stok tersebut dikirimkan ke PT tersebut.
Lalu di sini ada kendali utama yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman akibat faktor cuaca atau kerusakan kapal. Hal ini mengakibatkan kekosongan stok pada periode tertentu. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan ini disarankan menyiapkan safety stock atau mempercepat proses pembayaran serta menggunakan sistem pemantauan stok berbasis digital agar proses pengendalian lebih akurat dan cepat. Lalu di sini ada analisis efektivitas dan saran peningkatan. Dari penelitian ini, secara umumnya sistem logistik dan rantai pasok di PT Remania Satori Tepas ini telah berjalan dengan sangat-sangat baik kalau menurut saya, dengan proses pengadaan dan distribusi yang terstruktur. Kenapa saya bilang gini? Karena mungkin ada beberapa poin yang bakal nanti saya jelaskan. Yang pertama, di sini ada dijelaskan bahwasanya mengenai sistem logistik dan rantai pasok di PT tersebut. Yang pertama, ada pengimplementasikan sistem informasi logistik berbasis komputer agar pemantauan stok dan pengiriman lebih cepat dan akurat. Lalu poin kedua, dari analisis efektivitas dan saran peningkatan ini, poin keduanya membentuk divisi kontrol mutu logistik untuk memastikan ketepatan pengiriman dan kondisi barang. Lalu poin ketiga, di sini ada menambah armada transportasi agar pengiriman tidak bergantung pada satu jalur pengiriman saja. Lalu poin terakhir, melakukan pelatihan bagi staf gudang tentang manajemen persediaan modern dan prinsip just in time. Jadi melakukan pelatihan bagi staf gudang. Jadi mungkin staf gudangnya itu dilakukan pelatihan tersebut agar biar tidak terjadi kekosongan stok. Jadi dengan langkah-langkah ini, perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, menurunkan biaya logistik juga, lalu serta menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Lalu terakhir di sini ada kesimpulan dari apa yang sudah saya cari dari jurnal-jurnal. Kita bisa simpulkan PT Remania Satori Tepas telah menerapkan sistem logistik yang mencakup seluruh komponen utama rantai pasok dalam mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi barang ke pelanggan. Sistem ini terbukti mampu menjaga kelancaran pasokan oli top one di wilayah Indonesia Timur. Meskipun masih menghadapi kendala dalam pengiriman dan kontrol stok di perusahaan ini, perlu terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi logistik dengan menerapkan sistem digitalisasi dan otomasi dalam pengelolaan gudang serta pemesanan barang. Dengan demikian, efisiensi operasional dapat ditingkatkan, biaya distribusi dapat ditekan, dan daya saing perusahaan di pasar nasional dapat diperkuat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.